Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muti'in yang saya muliakan, ini kesempatan yang emas Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya pribadi untuk bisa menyambung tali ukhuwah, silaturahim yang Bapak Ibu sekalian saya tinggalnya di Nitian ya. Kemudian bisa hadir di mana ini Maguwo maksudnya nih. Bisa masuk di Maguwo sini biasanya cuma sampai ring road Bapak Ibu sekalian. Biasanya cuma sampai samping rumah sakit Harjolo kita itu. Kalau nggak ke selatan, ke utara. Jadi kalau masuk jalan yang Maguwo itu jarang. Jadi alhamdulillah ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin mempertemukan kita dengan saudara-saudaranya itu pasti dengan caranya sendiri. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan ya untuk bisa thalabul ilm ya. Untuk bisa sama-sama belajar. Terutama alhamdulillah masjid yang sangat besar, Masya Allah ini Masjid Al-Muti'in. Semoga semua jamaah juga termasuk orang-orang yang muti'in, orang-orang taat nih Bapak Ibu sekalian. Muti' artinya orang yang taat, al-muqim ala ta'atillah, orang-orang yang selalu teguh atas ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu tadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawat serta salam selalu kita aturkan dan selalu kita ucapkan kepada Nabi kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah uswatun hasanah kita. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan al-iktsar minas shalah alaihi. Dengan kita memperbanyak sholawat. Para jamaah sekalian, seorang istri atau seorang suami ketika dia mencintai pasangannya pasti dia akan sering menyebutnya. Apalagi yang kita cintai ini adalah orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan, orang yang menghalang-halangi kita untuk melakukan keburukan, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Orang yang mengajak kita untuk masuk pintu surga. Orang yang mengajak kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah, kebaikan yang konteksnya tidak di dunia semata tetapi juga bagaimana kita menjadi selamat di akhirat kelak juga. Jadi salah satu kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang taat, yaitu memperbanyak salawat dan salam kita. Semakin banyak kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah, ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku sekali, beliau mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali. Artinya kalau kita memuji, salawat itu kan Bapak Ibu sekalian artinya kita memuji. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sudah mulia. Tanpa kita puji pun Rasulullah sudah mulia. Tetapi sekali lagi, perintah itu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pahala. Ya, jadi yang butuh adalah Bapak Ibu sekalian kita sendiri. Kita yang ingin upgrade iman kita sendiri yang butuh untuk menambah pahala kita. Jadi kalau misalnya kita tidak berselawat, Rasulullah tidak rugi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang rugi adalah kita sendiri. Karena kita sudah diberikan kesempatan tetapi tidak mengambil kesempatan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian malam Ahad ini insyaallah seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faisal Yusuf beberapa hari yang lalu mengontak saya untuk memberikan bukan menyampaikan tetapi sama-sama belajar kitab Arba'in.
Sebelum kita memasuki apa itu kitab Arba'in dan apa saja hadis-hadisnya, nah insya Allah Bapak sekalian, kesempatan yang baik ini, perdana ini, kita ingin mencoba untuk mengenal Imam Nawawi secara lebih dekat. Kita coba siapa beliau itu. Seringkali kita mendengarkan Imam Nawawi, jangan sampai kemudian kita salah, nanti malah maksudnya adalah yang kita pahami Nawawi Al-Bantani. Karena ulama Indonesia Nusantara saat itu juga punya Nawawi namanya, tapi orang Banten. Bukan Imam Nawawi yang beliau adalah penyusun kitab Arba'in Nawawiyah. Kita coba untuk mengenal beliau, kemudian kita juga ingin mengenal kitabnya atau kitab Arba'in Nawawiyah. Para hadirin rahimakumullah yang saya muliakan, yang semoga selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi, ya. Pasti kita semuanya pernah mendengarkannya. Minimal pernah mendengarkannya, walaupun mungkin belum pernah membaca biografinya secara ringkas atau secara lengkap, tetapi kita sudah pernah mendengarkannya, Imam Nawawi. Dan kita Bapak Ibu sekalian, dalam tradisi Islam itu para ulama punya salah satu jenis tulisan, ya. Ilmu dalam Islam itu kan sangat beragam. Ada tentang fikih, ada tentang hadis, ada tentang Al-Qur'an, tafsir, tajwid, ada tentang sirah misalnya, ada tentang misalnya tentang hukum dan lain sebagainya. Nah, di antara tema yang dipilih oleh para ulama itu tentang tarajum. Tarajum itu bagus sekalian artinya biografi. Jadi tulisan yang memuat biografi para ulama. Kita perhatikan itu sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada para ulama kita. Artinya para ulama menuliskan biografi para pendahulunya yang mereka juga sama-sama ulama, tetapi mereka menuliskan pendahulu mereka. Tujuannya adalah untuk mengenang dan menghormati dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pelajari, dan apa yang bisa kita tiru. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena manusia itu adalah tabiatnya itu pasti ingin meniru. Itu pasti. Gak usah jauh-jauh, anak kecil. Seorang anak itu pasti ingin meniru minimal bapak atau ibunya. Tapi kalau dia tidak bisa meniru ayah atau ibunya, pasti dia akan meniru orang lain. Itu sifat dasarnya manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui memilihkan kepada kita semuanya siapa orang yang paling berhak untuk kita tiru, yaitu Rasulullah SAW. Tidak lain dan tidak bukan. Karena kita punya tabiat, kita punya sifat ingin meniru. Seorang anak misalnya melihat ayahnya berpakaian dengan sangat rapi sekali. Anaknya lihat dan ingin juga berpakaian seperti layaknya ayahnya. Begitu juga seterusnya, kalau anak mohon maaf ayahnya tidak berpakaian secara baik, maka kemudian itu juga akan menjadi pelajaran. Dia akan meniru suatu saat nanti. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti dia akan teringat, oh dulu bapak itu kalau pakaian seperti ini. Nah, karena itu salah satu tema yang diangkat oleh para ulama tentang tarajum, tentang biografi. Biografi yang menyebutkan Imam Nawawi juga sangat beragam dan sangat banyak sekali. Mulai biografi yang singkat sampai biografi yang sangat panjang sekali. Nah, kita sarikan, kita kemudian ringkas ya, biografi Imam Nawawi. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Nawawi, penulis Arba'in Nawawiyah, beliau dikenal sebagai Nawawi, padahal itu sebetulnya adalah dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, yaitu kota Nawa. Nawa yang itu berada di Damaskus, sekarang Suriah. Nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi ini nama lengkapnya, tapi biasa dikenal sebagai Yahya bin Syaraf. Itu namanya, ya. Tetapi lebih terkenalnya kita sebut sebagai Imam Nawawi. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ketemunya Imam Nawawi ini kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Hizam bin Khuwailid. Jadi kabilahnya Al-Hizamiyah. Salah satu sahabat Nabi, Hizam bin Khuwailid. Jadi namanya adalah Yahya.
Ayahnya bernama Syaraf. Yahya bin Syaraf dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah dilahirkan di kota yang sangat kecil yang tidak terkenal saat itu, yaitu Nawa. Yang tidak terkenal, tetapi kota ini menjadi kemudian terkenal karena apa? Karena Imam Nawawi. Jadi subhanallah, Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menjadikan kota kelahirannya itu terkenal gara-gara namanya kemudian dinisbatkan kepada Nawa, yaitu Nawawi. Kemudian Bapak sekalian rahimakumullah, itu tadi nama singkat ya, namanya biografi. Selanjutnya beliau di waktu kecil dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, orang yang sangat giat belajar. Bapaknya yang bernama Syaraf ini bukanlah seorang ulama, tetapi beliau memiliki sebuah dukan, memiliki satu toko, satu toko yang Imam Nawawi terkadang juga menemani ayahnya yang bernama Syaraf sambil membaca Al-Quran. Suatu ketika ada salah seorang syekh yang bernama Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi melihat Imam Nawawi kecil ditarik sama teman-temannya. Ditarik kira-kira untuk ngapain? Ternyata ditarik untuk diajak main. Jadi namanya anak kecil Bapak sekalian ya, belum balik, itu kan sukanya main ya, sukanya ngalor ngidul gitu. Teman-temannya lari-lari, teman-temannya main, dan mereka datang ke tempat Nawawi ini saat beliau masih kecil dan ditarik, dipaksa untuk bermain bersama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi? Imam Nawawi kecil saat itu beliau menangis. Beliau menangis dan tidak mau untuk bermain bersama teman-temannya. Dan beliau mengatakan, lam ukhlaq li hadza. Saya diciptakan bukan untuk bermain. Itu kecil Bapak sekalian ya. Itu masih belum balik. Tetapi ketika dipaksa oleh teman-temannya bermain, bersenda gurau, yang itu namanya anak kecil pasti juga tidak lepas dari yang namanya main-main. Tapi beliau subhanallah sejak kecil sudah kelihatan ini orang luar biasa. Sampai-sampai diajak main, beliau mengatakan, saya itu diciptakan bukan untuk bermain. Maka Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi ini melihat peristiwa ini dan mengatakan, dan beliau mengatakan dalam hatinya, ini suatu saat pasti akan menjadi orang yang sangat berguna dan menjadi salah seorang ulama. Maka beliau Syekh Yasin ini datang kepada ayahnya dan mengatakan, saya wasiatkan perhatikan betul-betul anak kecil ini, karena suatu saat dia pasti akan menjadi orang yang besar. Ayahnya bertanya, amunajimun ant, kamu ini paranormal gitu, bisa bisa melihat masa depan? Maka Syekh Yasin mengatakan, bukan, saya bukan paranormal, saya bukan dukun gitu. Dia mengatakan, tetapi saya melihat dan saya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengajakku, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadaku agar mengucapkan ini. Artinya mungkin ini karena beliau adalah orang soleh yang memiliki firasat ya. Kita tidak mungkiri bahwasanya di situ ada firasat. Ada firasat orang soleh yang mengatakan ini nanti suatu saat akan menjadi orang besar. Ternyata kemudian betul, Imam Nawawi dididik oleh ayahnya, diajak pada tahun 649 ke salah satu tempat yang bernama Damaskus, yaitu ibu kota saat itu. Yang kota Damaskus itu dikenal sebagai tempat para ulama. Di situ ada para ulama dalam segala bidang. Maka kemudian dibawalah dari desa kecil yang bernama Nawa ke tempat yang bernama Damaskus tahun 649. Disitulah beliau kemudian belajar di madrasah yang namanya Madrasah Rawahiyah. Di madrasah ini Imam Nawawi kecil juga sangat gigih untuk belajar. Sampai-sampai beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, yang ini menunjukkan kesungguhannya. Selama 2 tahun Imam Nawawi mengatakan, saya tidak pernah tidur dalam keadaan berbaring. Ini perkataan beliau sendiri yang mengatakan selama 2 tahun Imam Nawawi tidak pernah tidur dalam keadaan berbaring, tengkurap apalagi. Karena beliau di malam hari digunakan untuk membaca, untuk menulis, untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Bagaimana tidurnya? Tentu beliau tidur tetapi dalam kondisi duduk.
dalam kondisi mungkin senderan, tetapi tidak selama 2 tahun beliau mengatakan tidak pernah kemudian tidur dalam keadaan berbaring. Sekali lagi Bapak sekalian, ini adalah ulu himmah ya, semangat yang tinggi, semangat yang membara yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah siapkan. Di antara umat Islam itu orang-orang yang memang nanti kelak diciptakan untuk menjaga agama ini. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Pada tahun 649 mulai belajar. Saat itu beliau masih usia sangat masih muda, 19 tahun. Sampai kemudian tahun 651 beliau bersama ayahnya pergi haji. Selanjutnya beliau melanjutkan pulang ke Damaskus untuk belajar. Disitulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Imam Nawawi melanjutkan thalabul ilmnya. Beliau belajar kepada para ulama yang ada pada saat itu, yang kalau kita ketahui beliau memiliki banyak sekali guru, dan kemudian setelah beliau belajar kemudian mengajarkan, dan beliau menulis buku-buku yang sangat terkenal sampai saat ini. Kemudian selanjutnya beliau wafat pada tahun 676. Lahir 631, wafat 676. Kurang lebih usianya 45 tahun. Usia yang sangat muda sekali. Tetapi kita melihat karya-karya beliau sangatlah banyak sekali. Beliau dikenal dalam fikih, misalnya ada Raudhatut Thalibin, ada Minhajut Thalibin, ada Majmu' Syarhil Muhadzab, itu dalam fikih Syafi'i. Kemudian dalam hadis misalnya ada Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin. Ada dalam ilmu hadis misalnya Irsyad Tullabil Haqa'iq, ada At-Taqrib wa Taisir. Kemudian dalam bahasa Arab beliau punya Tahdzibul Asma wal Lughat dan buku-buku yang lainnya. Buku-buku yang banyak itu beliau telurkan, yang mana hanya usia yang Allah berikan kepada beliau hanya 45 tahun. Beliau baru mulai belajar kurang lebih masuk ke madrasah Rawahiyah usia 19 tahun. Artinya Bapak Ibu sekalian, usia beliau masih sangat muda, tetapi hasil yang beliau telurkan itu sangat banyak sekali. Bahkan ada di antara para ulama yang mengatakan kalau kita bagi halaman-halaman yang ditulis oleh Imam Nawawi itu nggak masuk akal. Karena usia beliau hanya 45 tahun, kalau kita bagi sehari itu sangat banyak sekali. Maka kemudian para ulama memberikan sebuah kesimpulan, ini ada faktor lain. Faktor apa Bapak sekalian? Keberkahan. Jadi keberkahan, waktunya yang Allah berikan hanya sedikit dan singkat, tetapi Allah berikan kebaikan yang sangat luas. Kebaikan yang tidak hanya dirasakan oleh orang yang ada pada zamannya, tetapi juga kita rasakan sampai detik ini, bahkan insya Allah sampai nanti. Itulah yang disebut sebagai keberkahan. Karena Bapak sekalian, ternyata Imam Nawawi itu termasuk salah satu ulama yang, mohon maaf, belum menikah. Jadi bukan berarti beliau itu tidak mau menikah, tetapi belum sempat untuk menikah. Usia 45 tahun itu masih muda ya Bapak sekalian. Belum tua-tua banget gitulah. Kalau usia pegawai mungkin belum pensiun, itu masih muda. Maka Imam Nawawi rahimahullah belum sempat untuk menikah. Tetapi subhanallah, nama beliau masih terkenang ya. Dengan apa? Dengan karya-karyanya. Maka Bapak Ibu sekalian, buku itu disebut sebagai Al-Ibnul Mukhallad, anak yang kekal, anak yang abadi. Beliau tidak disebutkan anaknya siapa, tidak disebutkan keturunannya itu siapa, tidak, karena tidak punya keturunan. Tetapi yang menjadi kekal adalah hasil karya beliau. Yang menjadi kekal adalah tulisan-tulisan beliau yang sampai sekarang masih kita baca. Itu alhamdulillah buku Arba'in ya. Buku Arba'in sampai sekarang masih kita bisa baca, baik dalam buku ataupun mungkin dalam bentuk PDF atau yang lainnya masih bisa kita rasakan. Jadi itulah Allah gantikan beliau, tidak punya anak, tidak punya keturunan, tetapi Allah berikan dia sebuah karya yang sampai detik ini masih bisa kita rasakan dan masih bisa kita baca. Itu tentang Imam Nawawi rahimahullah yang usianya hanya 45 tahun. Usia yang sangat muda. Maka Bapak sekalian,
sosok Imam Nawawi itu seharusnya sangat menginspirasi semuanya, baik generasi muda maupun tua, atau yang penting orang Islam. Karena dalam usia yang sangat singkat Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Selain keberkahan, para ulama juga memberikan sebuah kesimpulan kenapa kok buku-buku yang beliau tuliskan itu sampai sekarang bisa kita rasakan. Yaitu alasannya adalah sidqun niyah. Niatnya harus diluruskan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi sebab salah satu sebab diterimanya amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan, Bapak sekalian, maka nalillahi abqa. Segala sesuatu yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kekal. Kisahnya, Bapak Ibu sekalian, Imam Malik ini salah satu penulis buku dan orang yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat tahun 179 Hijriah. Beliau punya buku yang bernama Muwatta Imam Malik. Tetapi pada zamannya itu juga sangat banyak ulama yang menyusun buku yang sama, judulnya Muwatta. Ketika ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau menyusun buku Muwatta? Padahal banyak di antara para ulama sezamanmu juga menuliskan buku dengan judul Muwatta. Maka Imam Malik mengatakan, maka nalillahi abqa, atau maka nalillahi baqiya. Ya, yang sekarang memang banyak sekali buku-buku yang ditulis dengan judul Muwatta pada zaman beliau. Tetapi yang akan tetap dibaca, yang tetap akan kekal, itu yang niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa pelajaran tentang biografi Imam Nawawi rahimahullah sebelum nanti kita akan memasuki kitab Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi. Selanjutnya Bapak sekalian, berbicara tentang Arba'in. Tentang Arba'in. Arba'in itu kan artinya 40 nggih. Artinya 40. Padahal kalau kita hitung dan sesuai dengan apa yang ada di buku itu jumlahnya Ats-Tsani wal Arba'un. Jadi ada 42 hadis sebetulnya. Sebetulnya jumlahnya adalah 42 hadis. Tetapi inilah kebiasaan orang Arab, mereka biasanya jabrul kasr ya, atau tidak menghitung pecahan ya. 41 dihitung aja 40, 43 dihitung aja itu 40 ya. Itu yang disebut sebagai jabrul kasr. Ya, jumlahnya 42 hadis. Yang hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu adalah al-ahadits allati taduru 'alaihal ahkam atau yaduru 'alaihad din. Jadi hadis-hadis yang menjadi poros agama, hadis-hadis penting. Karena kita ingat Bapak sekalian, Nabi SAW itu memiliki hadis yang sangat banyak sekali yang sudah disusun oleh para ulama. Kita mengenal misalnya ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan buku-buku yang lainnya yang itu memuat hadis Nabi SAW. Tetapi di antara hadis yang sangat banyak, jumlahnya ribuan itu, tentunya ada beberapa hadis yang paling penting, yang memuat pokok-pokok ya usuluddin. Maka kemudian inilah yang mendorong para ulama untuk menyusun sebuah buku yang memuat hadis-hadis yang paling penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya, maka pertama kali yang punya inisiatif untuk menyusun sebuah buku berisi hadis Nabi yang isinya itu hadis-hadis yang sangat pendek, kemudian juga berisi pokok-pokok agama Islam, itu adalah Abu Amr ibnu Shalah. Abu Amr ibnu Shalah itu salah satu ulama yang hidup sebelum atau wafat sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Wafat 643 Hijriah. Kalau Imam Nawawi 676, kalau Ibnu Shalah beliau meninggal 643 Hijriah. Artinya sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Imam Ibnu Shalah ini beliau pertama kali adalah beliau mendiktekan hadis-hadisnya. Jadi hadis Nabi SAW beliau sampaikan kepada para tulabnya
kepada para murid-muridnya kemudian dicatat. Ya, itu karena kebiasaan beliau, karena beliau punya buku juga namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu bukan tulisan beliau, tetapi kajian yang kemudian ditulis oleh para murid-muridnya sehingga menjadi sebuah buku. Sampai sekarang bukunya masih ada, Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu asalnya adalah muhadharah, ya asalnya ya, pengajian, asalnya adalah kajian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah kemudian dicatat oleh para murid-muridnya. Begitu juga dengan kitab hadisnya beliau yang namanya Al-Ahadits Al-Kulliyah. Al-Hadits Al-Kulliyah, hadis-hadis yang sifatnya umum. Pada asalnya yang beliau kumpulkan atau beliau sampaikan kepada murid beliau itu jumlahnya hanya 26 hadis. Jumlahnya hanya 26 hadis. Kemudian datanglah Imam Nawawi punya inisiatif juga, punya ide. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu itu kan seperti sebuah bangunan gitu Bapak Ibu sekalian. Bangunan kalau kita melihat masjid ini tentunya tidak langsung ujuk-ujuk langsung jadi gitu ya. Tetapi dari pondasi kemudian naik ke atas sampai ke lantai ketiga dan seterusnya. Maka itu juga sama. Ketika yang pertama kali punya ide itu adalah Imam Ibnu Shalah, maka kemudian Imam Nawawi mengatakan dan punya inisiatif juga. Kalau misalnya ditambahkan hadis-hadisnya maka ini lebih bagus. Beliau terinspirasi oleh salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan. Walaupun beliau juga mengatakan dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah itu, beliau mengatakan hadis ini muttafaqun ala dha'fihi, ya disepakati hadis ini adalah hadis yang dhaif oleh para hufaz, ya ulama hadis. Hadisnya man hafidha ala ummati arba'ina hadisan sampai seterusnya. Barang siapa yang menghimpun, ya barang siapa yang menghafal 40 hadis yang berkaitan tentang agama Islam, maka ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan kumpulkan orang tersebut pada hari kiamat dengan atau bersama orang-orang yang paham terhadap agama ini. Walaupun kemudian sekali lagi Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya ini adalah hadis yang muttafaqun ala dha'fihi, disepakati bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun kemudian tentunya ada sebuah khilaf nih Bapak sekalian, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan apakah boleh mengamalkan dengan hadis dhaif ataupun tidak. Tapi intinya Imam Nawawi tetap menyebutkan beberapa hadis dhaif dalam kitab yang bernama Arba'in Nawawiyah. Bahkan kalau kita lihat dalam buku-buku yang lainnya juga sama, ya mungkin ini termasuk salah satu pendapat, ya, pilihan yang diambil oleh Imam Nawawi dalam masalah ini. Nah, Arba'in Nawawiyah, ya, oleh Imam Nawawi kemudian ditambahkan menjadi 42 hadis. Yang dulunya adalah 26 hadis, kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi menjadi 42 hadis. Kemudian selanjutnya datang ulama yang disebut sebagai Ibnu Rajab Al-Hambali, wafat tahun 795 Hijriah. Beliau juga ingin menyempurnakan menjadi 50 hadis. Yang tadinya 42 tambah 8 lagi biar genep 50, maka disebutlah sebagai Az-Ziyadah Ar-Rajabiyah, tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kita kenal bukunya, ada namanya Jami'ul Ulum wal Hikam fi syar'i ahaditsi Jawami'il Kalim atau Jami'ul Ulum wal Hikam begitu ya. Itu salah satu karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang menyempurnakan usaha-usaha para ulama sebelumnya. Jadi intinya Bapak sekalian rahimakumullah yang saya muliakan, itu sekilas tentang sejarah ya, tentang dari biografi Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian kita sudah ketahui bagaimana sejarahnya kok bisa ada nama buku Arba'in Nawawiyah, yang itu semuanya didasari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberikan motivasi para ulama untuk menyusun hadis-hadis yang jumlahnya 40. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian rahimakumullah, ternyata juga ada di antara para ulama yang lain itu menyusun buku namanya Arba'in. Jadi kitab Arba'in itu tidak hanya punya Imam Nawawi, ada banyak sekali. Ada Arba'in fil jihad, ada hadis-hadis jumlahnya 40 tetapi temanya hanya menyangkut jihad. Ada Arba'in fil zuhud, ya, punya Ibnu Al-Mubarak. Dia menyusun 40 buku yang di dalamnya ada 40 hadis berkaitan tentang tema zuhud. Ya,
dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ada yang berkaitan tema tertentu, ada juga yang tidak ada sangkut pautnya dengan tema. Yang penting jumlahnya 40-an dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian yang kita kenal itu adalah Arba'in Nawawiyah. Hadisnya singkat, mudah dihafalkan, bahkan alhamdulillah saya rasa banyak sekali ya anak-anak maupun para siswa di pondok maupun yang lainnya banyak sekali yang menghafal Arba'in Nawawiyah. Karena kalau kita menghafalkan buku-buku hadis yang lainnya, mohon maaf Bapak sekalian, kayak Sahih Bukhari yang jumlahnya ribuan, itu mungkin kita mulai hadis pertama innamal a'malu binniyat, hadis ke-10 sudah sudah ingin mundur ya, karena hadisnya ribuan. Tetapi maka para ulama kemudian memberikan nasihat ketika kita ingin menghafal sebuah kitab yang ringkas ya, apalagi bagi kita yang masih diberikan kesehatan, berikan kemudahan untuk menghafal, ya hafalkan hadis Arba'in Nawawiyah yang jumlahnya hanya 42 hadis. Ya, kalau kita menghafalkan buku-buku yang lainnya yang jumlahnya ribuan, mungkin kita hanya mendapatkan beberapa hadis kemudian kita berhenti. Tetapi kalau Arba'in Nawawiyah itu semua tema ada di situ. Ya, kita mau bahas tentang keimanan, tentang iman, kita bahas tentang Islam ada di situ, kita bahas tentang akhlak, adab, kita bahas tentang wara', zuhud, semuanya subhanallah sudah dimasukkan dan sudah disusun oleh Imam Nawawi dalam bukunya yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekali lagi Bapak sekalian, insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan masuk ke hadis yang pertama. Pertemuan kali ini saya khususkan untuk mengenal Imam Nawawi secara khusus ya, untuk mengenal siapa beliau. Kemudian kita juga mengenal bukunya yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah atau juga bisa disebut Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu alhamdulillah kitab Arba'in ini tentunya sudah seharusnya sangat familiar di antara kita ya. Di masjid-masjid alhamdulillah beberapa sudah ada yang mengkaji mungkin Arba'in Nawawiyah, ada juga yang membahas tentang Riyadhus Shalihin, yang tentang targhib wa tarhib. Nah, intinya ini adalah untuk usaha dan upaya kita untuk lebih mengenal lebih dekat ya, hasil karya para ulama kita. Dan Bapak Ibu sekalian, saya pribadi lebih suka dengan tema kajian yang sifatnya itu ya bukan tematik ya, tetapi kita mengkaji kitab, kemudian kita selesaikan, kemudian kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Ya, karena mohon maaf kalau tematik itu kan sifatnya hanya sebatas sekarang bahas apa, kemudian bahas apa dan seterusnya. Tapi kalau membahas secara sistematis ya, kita membahas tentang Arba'in, kemudian nanti selanjutnya apa yang kita bahas dan selanjutnya, maka insya Allah itu tujuan kita adalah bagaimana bisa membangun bangunan ilmu yang kokoh ya. Jadi seperti membangun masjid ini, kita pilihkan bahan yang paling bagus ya. Kita carikan semen, bukan semen asal-asalan. Begitu juga dengan apa yang akan kita nanti pertanggungjawabkan di hari akhirat. Ya. Di antaranya adalah tentang ilmu ya. Tentang ilmu. Ditanya tentang masa muda kita, ditanya tentang usia kita untuk apa. Nah, ini usaha kita untuk bisa menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti, apa yang kita gunakan ketika masa muda, usia kita untuk apa, kemudian rezeki kita dari mana dan untuk apa. Nah, ini salah satu usaha dan upaya kita untuk bisa memanfaatkan waktu kita untuk thalabul ilm ya. Karena thalabul ilm itu tidak mengenal usia, thalabul ilm belajar itu juga tidak mengenal tempat. Tapi dimanapun kita belajar, kapanpun kita belajar, dengan siapapun kita juga belajar. Kemudian dalam sebuah hadis sahih juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban atas setiap orang yang muslim, baik muslim, tentunya juga masuk di dalamnya orang wanita muslimah. Jadi semua orang yang beriman kepada Allah wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu nanti ada bagiannya. Ada yang sifatnya ilmu fardhu ain, ya ada ilmu yang sifatnya sunnah dan lain sebagainya. Kalau fardhu ain yaitu hal yang harus kita pelajari. Tidak boleh tidak kita harus pelajari itu. Bagaimana kita sholat misalnya, bagaimana kita
berpuasa, bagaimana kita berzakat, berhaji dan selanjutnya yang sifatnya fardu ain. Tetapi juga ada ilmu-ilmu yang mungkin sifatnya sunnah. Sunnah itu artinya kalaupun tidak kita pelajari, kita juga tidak akan berdosa. Ya. Ada sifatnya fardu kifayah. Ketika ada orang yang sudah mempelajarinya, maka kita tidak tidak perlu untuk menjadi orang yang mumpuni lagi. Tetapi tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita ingin menjadi orang yang mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin masih ada 5 menit, ada pertanyaan atau yang lainnya, saya persilahkan, atau mungkin panitia bagaimana ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masuk ke hadis yang pertama. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.